Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madesinta Susanti dengan NIM 2411031325. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi atau menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang dasar-dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama ada pendidikan sebagai upaya untuk memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bertujuan untuk memerdekakan individu baik secara lahir maupun batin. Ia percaya bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk membentuk manusia yang bebas berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab. Pendidikan seharusnya tidak mengekang kreativitas atau meredam potensi peserta didik, melainkan memberdayakan mereka agar menjadi manusia yang utuh dan merdeka dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang kedua ada konsep tripusat pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajukan tripusat pendidikan, yaitu 3 pusat utama yang mempengaruhi proses pendidikan anak. Dimulai dari keluarga. Keluarga dalam dunia pendidikan memegang peran pertama dan utama, di mana anak mendapatkan dasar-dasar nilai dan etika. Kemudian berlanjut ke sekolah, di mana tempat anak untuk mendapatkan pengetahuan formal dan keterampilan. Yang ketiga ada masyarakat, di mana lingkungan sosial yang berperan dalam pengembangan karakter dan interaksi sosial. Kemudian yang ketiga ada prinsip Ingarso Sungtuludo, Ing Madio Mangunkarso Tut Uri Handayani, di mana artinya Ingarso Sungtuludo, di depan sebagai seorang pemimpin atau pendidik harus bisa memberi teladan. Yang kedua ada Ing Madio Mangunkarso, yang berarti di tengah, sebagai seorang pemimpin atau pendidik harus mampu membangkitkan semangat dan inisiatif peserta didik. Kemudian yang ketiga ada Tut Uri Handayani, di mana di belakang seorang pendidik harus memberikan dukungan atau dorongan dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang secara mandiri. Yang keempat ada pendidikan holistik dan humanis. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang holistik yang mencangkup pengembangan seluruh aspek manusia, baik jasmani, rohani maupun sosial. Pendidikan menurutnya harus humanis, yang artinya pendidikan harus berpusat pada manusia sebagai individu unik dengan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter, moralitas, dan etika. Kemudian yang kelima ada pendidikan berbasis kebudayaan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus berakal pada budaya lokal. Sebagai model pendidikan, ia mendirikan taman siswa yang menggabungkan pengetahuan modern dengan nilai-nilai budaya di Indonesia. Menurutnya, pengajaran harus selaras dengan kehidupan dan budaya masyarakat, sehingga peserta didik bisa memahami identitas budaya mereka sendiri sambil tetap terbuka terhadap pengetahuan dan kebudayaan global. Kemudian yang terakhir ada pendidikan sebagai proses alamiah, di mana Ki Hajar Dewantara memegang pendidikan atau memandang pendidikan sebagai proses alamiah yang berlangsung sepanjang hidup. Pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan anak dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan psikologis mereka.